Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap anak-anak kami tetap sehat, tetap semangat belajar mengikuti pembelajaran daring, dan tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Ya, walaupun kita berada pada situasi pandemik, ya maka itu tidak menghalangi kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, jadi kami dari SMA Swasta Pemda 1 tetap memberikan pelayanan kepada anak-anak kami dalam mengikuti pembelajaran. Oke, anak-anak kami, kita akan melanjutkan pelajaran kita prakarya dan kewirausahaan. Nah, jadi minggu lalu kita telah membahas tentang karakteristik menjadi seorang wirausaha. Nah, jadi dalam karakteristik itu ada kepemimpinan, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil keputusan, nah, jadi dan lain-lain. Oke, pada pagi ini kita lanjutkan materi kita. Di situ tentang budaya tradisi. Jadi budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Jadi budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Budaya non-benda, maksudnya non-benda itu budaya yang tidak memiliki bendanya, tetapi hanya bisa dinikmati dan dirasakan. Jadi kita di sini dari kerajinan budaya non-benda ini, kita tidak menjual benda, tapi kita hanya bisa menjual sebuah atraksi. Jadi bendanya tidak dijual, tapi kita bisa menjual sebuah atraksi atau sebuah hasil karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Misalnya di situ budaya non benda pantun. Ya, mungkin Anda tahu apa itu pantun. Biasanya pantun kita temukan pada acara pesta pernikahan. Biasanya nanti ada orang berbalas pantun. Berbalas pantun di adat, ya di adat ada di acara-acara adat, namanya di situ heiho atau nanti orang saling berbalas pantun. Misalnya berbalas pantun, salah satu contohnya kalau kita lihat di atraksi di pesta adat, ai banu timanafo silaga moroi badanga zo watu bana uwai a foman afo nurodu rudanu amagumoto ya ugo hekediba. Jadi setelah kita buat seperti itu, maka akan dibalas oleh pihak Tome, pihak yang Tome. Jadi mereka membalas seperti itu. Akhirnya nanti ada juga istilah yang kalah dan ada juga yang menang. Maksudnya kalah di sini orang tidak bisa membalas pantun, mungkin dia kehabisan bahasa untuk membalas pantun, ya maka atraksi akan disudahi. Jadi nanti setelah itu mereka saling ketawa, dan itu salah satu atraksi budaya non benda. Misalnya contoh berikutnya cerita rakyat. Kalau cerita rakyat, misalnya cerita Lawomaru. Cerita Lawomaru, atau misalnya cerita mungkin pernah kita lihat di Facebook, ada sebuah cerita dari Nias dulu, seekor belut. Belut terbentuknya sungai Muzoi, Oyo dan Susua. Jadi dibuat itu bentuk cerita rakyat sehingga itu menjadi menarik. Dan itu salah satu hasil karya kerajinan budaya non benda. Misalnya kalau cerita Lebomar, kurasa Anda sudah tahu di situ. Misalnya ada lagi banyak cerita, misalnya di Nias, atau misalnya kalau kita lihat di Sumatera Utara, Danau Toba, cerita Danau Toba, itu cerita rakyat. Katanya Danau Toba itu ada dulu seorang laki-laki yang memancing di sebuah danau, di sebuah sungai. Jadi ketika dia memancing, dia mendapatkan katanya di situ seekor ikan mas yang besar. Jadi katanya ikan mas itu nanti tiba-tiba berubah menjadi perempuan cantik. Ketika dia berubah menjadi perempuan cantik, jadi katanya, saya akan menjadi istrimu, tapi jangan pernah panggil saya keturunan dari ikan. Jadi ketika mereka menikah,
mereka memiliki anak yang katanya namanya Samosir. Setelah itu bapak ini kerja di sawah, dan ketika dia kerja di sawah, ibunya menyuruh anaknya untuk mengantar makanan bapaknya. Jadi mungkin Samosir ini anak yang bandel, di tengah jalan dia makan makanan bapaknya. Jadi sampai setelah dia makan, baru dia pergi ke tempat sawah di mana bapaknya bekerja, dan kata bapaknya sudah sampai jam 4 sore, katanya mana makanan saya, kata anaknya ini sudah kumakan di tengah jalan. Akhirnya bapaknya marah, bapaknya mengatakan kamu dasar anak ikan, keturunan ikan. Jadi akhirnya anaknya pulang dan dia memberitahukan kepada ibunya, katanya, "Mak, kata bapak saya berasal dari keturunan ikan." Akhirnya ibunya sangat sedih dan kata ibunya, "Ayahmu telah melanggar sumpahnya. Perjanjian kami dulu, jangan pernah sebutkan saya sebagai anak ikan." Akhirnya ibunya menangis dan membentuk danau. Itulah Danau Toba. Jadi Danau Toba itu ada cerita rakyatnya. Tapi sebenarnya ketika pernah saya baca di geografi, katanya Danau Toba itu bukan cerita itu yang sebenarnya. Tapi katanya Danau Toba itu bekas letusan Gunung Merapi yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu itu Danau Toba. Tapi mereka, ya saya nggak tahu mana yang benar dan mana yang di antara ceritanya. Tapi cerita rakyat itu dibuat menjadi lebih menarik. Lebih menarik. Baru berikutnya tarian. Tarian ini itu salah satu hasil karya, tapi tidak dijual barangnya. Jadi atraksi tarian, misalnya kalau kita lihat ini salah satu tarian yang terkenal itu tari Moyo, tari Baluse. Jadi tarian ini inspirasi dari seseorang, ketika dia melihat sesuatu maka dia buat dalam bentuk atraksi. Ya mungkin kalau kita lihat dulu di Nias ini terkenal dengan perang antara kampung yang satu dengan kampung yang lain. Jadi ketika perang mereka membawa perisai dan mereka membawa tombak, saling membunuh satu dengan yang lain. Jadi ketika orang melihat itu maka dia buat dalam bentuk sebuah tarian. Jadi ketika dibuat dalam bentuk tarian maka itu menarik. Ya mungkin kalau kita lihat itu tari perang yang ada di bawah mata luar, itu terkenal di seluruh dunia, itu tari perang. Di seluruh Indonesia terkenal itu tari perang. Misalnya lagi orang melihat seekor Raja Wali terbang di udara. Jadi orang membuat itu dalam bentuk sebuah tarian, bagaimana tari Moyo. Jadi ketika dia melihat Raja Wali terbang, jadi itu dibuat dalam bentuk sebuah atraksi tari. Itu maksudnya tarian. Dan upacara adat. Misalnya upacara adat, apa saja atraksi dalam upacara adat, misalnya penyambutan tamu. Misalnya upacara adat Famadege Omo. Itu salah satu yang merupakan budaya non-benda. Sedangkan artefak objek budaya diantaranya pakaian daerah. Kalau pakaian adat ini termasuk budaya benda. Ya, dia termasuk budaya benda ya. Itu pakaian adat bisa dijual dan itu memiliki nilai jual yang tinggi. Misalnya lagi pakaian daerah, wadah tradisional. Itu wadah tradisional misalnya tempat sirih. Tempat sirih, jadi dibuat dia lebih indah. Jadi itu merupakan sebuah hasil karya. Kalau kita melihat itu di ornamen Nias yang menjual ornamen Nias, itu pasti ada jual dia wadah tradisional dan juga senjata. Ya, senjata. Misalnya di situ dari keris, juga dari perisai, senjata perisai. Kalau kita datang di bawah Matelu ada orang menjual senjata. Ya, senjata itu merupakan hasil kebudayaan. Dan rumah adat. Ya, di Nias itu terkenal rumah adat. Berbeda rumah adat di Nias Selatan, berbeda juga rumah adat di Nias atau Gunung Sitoli atau di Nias Utara. Jadi rumah adat itu merupakan sebuah hasil karya yang luar biasa. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional benda maupun artefak tidak dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Jadi budaya benda dengan budaya non benda ini tidak bisa dipisahkan dia. Mereka itu menjadi sebuah kesatuan. Misalnya tadi baju adat.
Dari tarian, ketika orang menarikan sebuah tarian, maka mereka menggunakan baju adat. Jadi baju adat itu sangat berkaitan juga dengan budaya-budaya non benda. Okey, waktu juga membatasi kita. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Itu saja dulu pertemuan kita untuk hari ini. Selamat pagi dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.